Maksudnya makanan yang merusak tubuh. Contoh makanan-makanan haram. Itu kan bagian dari penyembahan juga. Nah, keinginan daging kita untuk memakan makanan yang merusak tubuh kita. Jadi itu kan bagian dari penyembahan. Ya. Darah Yesus. Tangan betul. Bang IPS. Itu kan katanya semua orang itu terlahir muslim, itu maksudnya gimana Bang? Berserah diri kepada Sang Pencipta alam semesta. Kalau manusia tidak terkontaminasi dengan agama apapun, pasti lebih condong selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya lupa gue, astagfirullahaladzim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Sahabatku Ratu Salim, Masya Allah. Ratu Salim. Lupa gue. Minal aidin wal faizin. Berserah diri kepada Tuhan itu yang disebut muslim. Dan ketika manusia lahir di muka bumi ini tanpa terkontaminasi ajaran apapun, pasti dia akan berserah diri kepada Sang Maha Kuasa. Karena pada dasarnya manusia-manusia hidup di dunia ini pasti akan memakai yang namanya akal. Akal pikiran itu yang diutamakan. Dan manusia yang memahami akan hal itu tidak mungkin sesuatu hal yang dapat dijangkau oleh penglihatan mata atau apapun itu dengan kuasanya bisa menciptakan langit dan bumi. Pasti ini sesuatu yang lebih besar daripada hal itu. Begitu Bang. Silakan Bang Kojiro. Jadi semua orang yang baru lahir itu terlahir muslim gitu Bang ya? Betul. Fitrah. Terlahir fitrah. Jadi termasuk Paulus ya Bang? Lebih bagus mana masa lebih bagus mana yang terlahir muslim atau yang terlahir punya dosa waris? Termasuk Paulus, betul, termasuk Paulus. Paulus waktu bayi itu muslim. Suci, tidak ada dosa. Tetapi sayangnya di agama kalian anak bayi aja itu sudah mendapatkan dosa, yaitu dosa warisan. Jadi Bang, gantian sama yang lain ya. Oke. Masalah begitu, udah terjawab, udah. Ya udah deh Bang, sama yang lain. Ya. Silakan yang lain. Major. Susah amat. Gua ngunyah mulu, sampai capek gua ngunyah. Gak apa-apa lah, selama masih bisa ngunyah. Jadi gimana Jor? Udah masuk angin dia, Major ya. Baik, brother. Ya, brother aja. Lanjut nanya lagi, brother. Iya, belum puas ini. Soalnya Bapak mau dipuasin ya? Iya, belum puas. Soalnya begini, brother. Masih kurang 7 pertanyaan lagi, brother. Iya. Soalnya kan brother katakan bahwa Abraham itu muslim. Yang saya tanyakan tadi, dalilnya di mana? Bukannya mereka di hari Sabat? Iya Pak, maupun di hari Sabat apa? Artinya muslim apa? Bapak tahu tidak artinya muslim apa Pak? Ya mohon maaf, saya kan bukan muslim, jadi saya tanya. Artinya muslim itu orang yang berserah diri, orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta alam semesta, yang maha besar, yang maha kuasa Pak. Iya brother, soalnya makanya saya kan bingung. Masalahnya itu Abraham itu kan ibadahnya di hari Sabat. Yesus itu muslim dong Bang ya? Betul. Karena kan dia berserah diri. Karena dia 9 jam dari sejak ditangkap sampai disalib, dia berserah diri kepada kehendak Bapaknya. Betul. Gimana? Enggak ke situ dong. Enggak ke situ. Muslim ini dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Coba silakan Mayor apa?
Masa dalilnya di mana? Yesus Muslim, ayo lo. Iya bang, karena kan Yesus berserah diri bang. Ya kan, dari dia sejak ditangkap jam 6 pagi sampai mati di kayu salib jam 3 sore. Berserah diri bukan menyerahkan diri. Iya, dia berserah diri kepada kehendak Bapa. Berserah diri bukan menyerahkan diri. Ya kan tadi Iya. berserah diri. Katanya berserah diri tadi ya. Berserah diri Masaha bukan menyerahkan diri. Ya, berserah diri kepada kehendak Bapaknya loh. Tuh. Dia menyerahkan diri. Silakan pertanyaan selanjutnya. Aku turun dulu lah ya. Lihat dulu lah. Ya, Iya, ya. nanti aku naik lagi. Siap. Oke. Brother Major turun ya. Ayo pertanyaan lain. Tidak ada lagi brother, cuma mau biar brother lebih memperjelas sedikit tentang kenapa nabi-nabi itu dikatakan muslim. Maksudnya itu Karena saja mereka brother. berserah diri, Pak. Mereka berserah diri. Jadi Muslim itu artinya berserah diri. Makanya dikatakan orang Islam belum tentu Muslim, tapi orang Muslim sudah pasti Islam. Begitu, Pak. Berserah diri kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa yang sesungguhnya. Berserah diri Iya, kepada yang tidak terlihat, yang Maha Kuasa, yang Maha Suci, yang Maha Goib, yang Maha Tinggi. Abraham tidak pernah menyembah manusia, Abraham tidak pernah menyembah patung, Abraham tidak pernah menyembah di luar esensi Tuhan itu sendiri. Nah, itulah arti dari Muslim, menyembah kepada Sang Maha Tinggi, berserah diri kepada Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta itu? Baru kita cari tahu siapa yang sebenarnya yang disebut gitu. Paham sampai Oke. sini? Oke, paham brother. Oke, Oke, lanjut. cukup juga. Turun juga. Siap. Cukup brother. Usaha? Mohon maaf. Siap, terima kasih Bang. Turun juga. Mohon maaf ya semuanya. Besok balik lagi Bang ya. Siap. Selalu. Ya, yang baru naik. Silakan perkenalkan diri. Islam, Kristen nomor anggotanya berapa? Sudah. Jadwal perpuluhan tanggal berapa? Silakan. Assalamualaikum, maaf kawan, sini pengen gabung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang ya? Iya, kan mesin. Tapi kalau diturunkan juga nggak apa-apa, kita Siap Nyimak Bangku, terima kasih banyak. ya. Lugahon Tambunan, selamatkan malam. Lugahon Tambunan. Salam. Salam. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Juga kenceng juga mic lo ya. Hah? Mic lo bagus nih ya, suaranya mantap gitu. Oh iya. Mic-nya bagus loh.
Iya Pak, mahal Pak. Ya, jadi kan gini nih ya, supaya kita tidak membuang-buang waktu berdebat tentang agama. Sebenarnya perdebatan tentang agama ini sebenarnya sudah selesai sebenarnya. Karena sekarang begini, iblis itu punya rencana hanya menandai miliknya dengan microchip yang dikerjakan melalui suatu organisasi dunia yang disebut New World Order. Jadi menurut Pak Prabowo 2030 Indonesia udah nggak ada lagi. Karena kenapa? Karena seluruh dunia itu akan dibagi World Order. Nah, mungkin Indonesia ke region 5. Jadi penduduk bumi akan ditandai menjadi milik Lucifer dengan memasang microchip. Pertanyaan saya, apakah host? Silakan jawab. Apa Pak? Apa? Karena itu sudah dinubuatkan dalam kitab. Bapak ngomongin microchip, Bapak ngomongin teknologi, Bapak ngomongin apa yang terjadi ke depan. Tapi Bapak ngurusin jaringan Bapak nggak dulu? Maksudnya Bang Ibes divaksin nggak kemarin? Enggak. Oh, berarti. Enggak begini loh. Biarin dia ngomong. Gini. Iya. Microchip ini kalau tidak jangan lo nyaut dong, gak enak gua. Ya jangan kayak begitu, gua ini nggak konsentrasi. Jadi gini, ketika karena tertulis di dalam Alkitab makanya perlu kita bahas. Kalau nggak tertulis sih, kalau hanya sekedar teknologi nggak perlu. Tapi karena Alkitab sudah menubuatkan bahwa binatang yaitu Dajjal yang akan bangkit itu akan memaksa penduduk bumi untuk memasang microchip 666. Dan microchip itu dan kemarin Daniel Mananta itu membongkar handphonenya lalu mengambil chip yang sangat 1000 kali lipat di mikroskop dan ada tulisan 666. Nah, microchip yang mau dipindahin ke jidat di otak, ditanam di otak. Nah, kira-kira sebagai umat muslim apakah kalian siap menerima itu? Silakan. Jawabannya enggak. Jawabannya Kristen dong lo. Kata Alkitab bilang jangan menerima tanda binatang karena akan dilempar ke neraka. Berarti lo udah Kristen. Kapan gue dibaptis kalau gitu? Udin. Apa lah Om Luga ini? Makan belum sih? Ngomong apa sih? Enggak apa, biarin aja, namanya juga Luga Tambunan. Di tahun ini udah pernah naik ke surga lagi belum? Kamu pernah nggak? Luga. Kamu kan Luga, dengerin. Tahun ini udah pernah naik ke surga belum? Ya kenapa? Udah pernah naik ke surga lagi belum? Kan tertulis di dalam Alkitab. Enggak, lu. Itu tahu kepada penduduk bumi apapun agamanya untuk menolak microchip 66. Gua nanya, lu tahun ini udah pernah naik ke surga lagi belum? Saya diberikan pewahyuan tentang microchip 66 itu karena itu akan di tahun ini 2027. Di tahun ini? Tahun depan kali. Oh, tahun depan baru naik ke surga lagi? Di tahun ini? Karena darah Yesus, tangan buat Tuhan. Karena 50% sudah dipasang kan dulu pas COVID-19. Jangan dibahas itu. Jangan dibahas. Vaksin itu sebenarnya Jangan dibahas. Kenapa lo tidak membahas sementara itu tertulis dalam Alkitab? Kenapa? Oh, berarti lo tunduk kepada New World Order. Ternyata lo babunya New World Order. Yang berarti. tadi itu yang fit 19 jangan dibahas. Jangan dibahas, nanti akunnya kena. Apa kabar terakhir dari surga? Apa kabar terakhir dari surga yang kabar-kabar bagus dari surga bagaimana? Itulah berita terbarunya. Jangan pasang microchip. Itu berita terbaru. Nah, kalau nyerah bilang, Bang, saya nggak mampu lagi ngejawab
Bang, bilang gitu dong. Oh, ini saya nggak. Ini pertanyaan emang. Kalau mau ganti topik boleh. Oke. Iya, pertanyaan gue kan, apakah Pertanyaannya kalian gini. akan menerima microchip dan alasannya apa? Pertanyaannya gini. Alasannya ya ngapain divaksin? Nggak Harus tahu pasti guna. alasan. Alasannya ngapain divaksin? Nggak guna. Alasan. Hanya itu aja. Iya. Nah, alasan yang sebenarnya adalah begini. Itu adalah alat kontrol otak. Ketika lo pasang, lo ingatan lo udah hilang, terhapus, memori lo terhapus. Karena kan, karena dalam microchip itu itu merubah DNA. Ketika udah blank, jadi lo jadi manusia setengah robot. Wih, mic gue nyala-nyala. Dalam Alkitab sudah di jauh-jauh hari dinubuatkan. Mic gue nyala-nyala loh. Ampun nih, kasihan gue nih. Aduh, kasihan gue lah. Ada kawan ini. Ada perlawanan. Ayo. Jadi gitu bro. Jadi perdebatan itu tuh kan Mic gue nyala-nyala loh, kok bisa begitu? sampai Mati. Iya, Nyala. itu dia penyebabnya. Sama Roh Kudus. Jelek banget jadinya. Ini Kan? ini dari Roh Jelek Kudus kan ini dihancurkan, nyala-nyala begini. itulah akibat Ih, kutukan sekarang Roh biru. Kudus. Wih, merah. Betul, dikutuk. Itulah akibat. Cakep banget mic gue, bisa menyala-nyala gini. Ini kira-kira dari Roh Kudus ya? Kudus loh. Wih, gila, baru tahu gue. Namanya Mic kutukan. gue bisa nyala-nyala begini. Gimana? Lucifer. Lu tahu nggak angka dari iblis itu angkanya berapa? Ada di jidat lu. Angkanya berapa? Kode Ada di angkanya jidat lu. berapa? 666. Jidat lu. Iya, berapa? Nah, 666. itu ada di Al-Quran nggak? Al-Quran ngasih tahu? Nggak ada. Al-Quran ngasih tahu nggak kalau? Nggak ada. Kenapa kok nggak tahu? Berarti hanya Alkitab yang tahu Wih, kan? coba lu cium. Itulah bukti Alkitab itu adalah kitab Coba lu di atas cium. segala kitab. Luka, coba lu cium. Harum nih. Coba lu cium. 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 Bau jigong. Ya, gimana? Bentar lagi dong. Lanjut. Bentar lagi udah mau dipasang. Bentar lagi si Rashid udah mau dipasang microchip di jidatnya 666. Resmilah lo menjadi milik iblis. Itu Makanya ada kembaliannya nggak? bertobat. 666.000 itu ada kembaliannya nggak? Ada kembaliannya nggak? 666.000 itu? Enggak, itu udah hak patennya Lucifer itu. Oh, itu udah pas ya? Udah pas ya? Udah nggak bisa kurang lagi ya? Udah pas. Udah nggak bisa kurang. Oke. Oh lu. Nah. Karena enggak dari si Rashid kita ganti tema aja ya. Enggak ada perlawanan, dia nggak ngerti juga. Enggak, belum sampai Kenapa? mungkin Gimana? otaknya ke situ. Kenapa? Lu udah kurusan sekarang? Kayaknya lo tidak ada data untuk Enggak, lo gua tidak ada nanya, data lu udah untuk kurusan sekarang. membantahnya. Lu udah kurusan sekarang lu gak? Kurus lah. Udah kurusan. Bagus. Soalnya pintu surga itu sempit. Udah. Jadi lu jangan gendut-gendut lah. Kurusan lah lu gak? Jangan kayak gitu. Ya. Silakan dong yang lain yang bertanya. Ini kayaknya hostnya ini udah gak kuat. Silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang ketuhanan Yesus lah aja. Oke. Yesus itu di usia berapa dia sadar diri kalau dirinya adalah Tuhan? Sejak dari
lihat dari kecil. Dia udah tahu diri kalau dirinya udah Tuhan. Sekarang gue tanya sama lo ya. Sekarang gue tanya dulu sama lo. Yesus itu membuat mujizat pakai kuasa dari siapa? Kuasanya dari Allah Bapa. Dia berdoa. Siapa? Salah. Dari Allah Bapa. Salah. Lu dijawab, Salah. lu bilang Jawabannya salah. Dia mau berdoa. Dia berdoa. Dia berdoa kepada bapaknya yang memberikan Dia kuasa minta kepada dia berarti siapa? itu. Dia meminta itu. Dia meminta itu. Iya dia minta. Terus yang ngasih Ya siapa? udah kalau minta dikasih, dapatlah dia. Wah kurang pinter ini. Lalu yang nggak belajar lu, parah lu. Jadi yang benar tuh begini. Yang mana yang benar? Yesus berdoa kepada Ya, yang benar tuh gini. Yesus kan meminta kepada bapaknya. Lalu yang ngasih kuasa kepada Yesus itu ibunya, mamanya. Gitu yang benar. Gimana? Ibunya, mamanya. Mamanya yang ngasih apa dia? Yesus kan ngasih kuasa. Wajar dong mamanya ngasih kuasa. Masa cuma bapaknya doang? Kan mamanya Jadi mujizat itu dari emaknya ternyata. Jadi mujizat itu. betul. Oh. Izin dari Emaknya ini bapaknya. Tuhan juga Izin atau dari apa dia? bapaknya kan 50-50. Ya Tuhan dong, mamanya Tuhan. Oh, mamanya juga Tuhan. Darah Yesus. Betul. Ada berapa Tuhan berarti? Betul kan? Ada berapa Tuhan? Satu bapak, dua mama, tiga anak, tiga. Roh Kudus? Anjay. Ya itulah mamanya. Gimana sih lo? Oh, Roh Kudus itu ternyata selama ini. Oh, Mamanya. Maria mama Ton. angkat. Host. Waktu ke sorga kemarin ketemu sama ini nggak? Waktu ke sorga kemarin ketemu sama mamanya Tuhan nggak? Ya iya ada mamanya di sono. Kenalan, sempat kenalan atau lewat doang? Roh Kudus kan perempuan. Iya, sempat kenalan. Kenalan lah. Kenalan. Oh kenalan. Cantik nggak Iya. beliau? Dia tuh Cantik nggak beliau? mama. Super cantik lah. Super cantik orang seluruh malaikat, seluruh manusia cantik ya gara-gara dia. Dialah yang seluruh laki-laki perempuan itu jadi cantik ya. Apanya? Penyebab utamanya. Darah Yesus berdarah. Makanya kan dibilang di dalam kejadian 1 ayat 27 kan laki-laki dan perempuan kan diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Allah perempuan ya Roh Kudus. Allah perempuan, Tuhan perempuan, Roh Kudus. Jadi ternyata ini adalah satu monopoli ya, satu keluarga memonopoli dunia ini. Jadi ternyata selama ini mereka sekeluarga telah memonopoli kekuasaan dunia dan akhirat, gitu ya? Betul. Ternyata Gak ada tinggi satu nih, keluarga udah yang di atasnya memonopoli agama ini. ternyata. Gimana? Betul. Ini pelajaran tingkat tinggi. Pelajaran tingkat tinggi, jadi teman-teman Kristen yang di bawah, tolong diperhatikan ya, ini pelajaran tingkat tinggi. Jadi kalau kalian tidak menuhankan yang namanya Bunda Maria, jangan di inilah ya, kalian, aduh. Bunda Maria itu bukan Tuhan. Kalau Maria melahirkan Yesus jadi Tuhan, nggak bisa si Maria jadi mamanya, karena si Maria itu manusia biasa, nggak bisa jadi punya Yesus. Katanya tadi Tuhan, kok berubah? Tapi bukan. Yang mama kandungnya Yesus kan Roh Kudus, mama angkatnya Yesus Maria. Maria itu cuma mama angkat. Tadi kita lagi ngomongin Maria. Oh, mama kandungnya Yesus itu Roh Kudus. Betul, mama angkat si Maria. Mama angkat si Maria.
Nah, cantikan mana, Roh Kudus atau Maria? Cantikan Roh Kudus lah, lu gimana sih, Roh? Oh, cantikan Roh Kudus. Panjang nggak rambutnya? Panjang. Oh, panjang dia ya. Nggak bondol ya, enggak ya? Makanya kata Yesus, barang siapa menghujat manusia diampuni, barang siapa menghujat Bapa diampuni, barang siapa menghujat Rohku mampus. Oh, nggak terima. Tuhan nggak terima bininya dihujat. Anak nggak terima emaknya dihujat. Gitu ya? Betul. Keluarga berencana banget ya. Tapi kira-kira Tuhan Allah, Tuhan Elohim dengan Tuhan Roh Kudus ini dia punya menantu nggak? Kan Yesus kan tidak menikah. Dia kan nggak nikah ya? Secara roh dengan manusia. Menikah secara roh dengan siapa? Dengan umat manusia. Maria Magdalena. Seluruh umat manusia itu dianggapnya mempelai perempuan. Seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia itu dianggapnya mempelai perempuan. Apakah itu cikal bakal dari adanya Bible LGBT, Bible Pelangi? Begini, kalau Tuhan kan menciptakan laki-laki dan perempuan, tetapi laki-laki dan perempuan ini Akan dinikahi oleh Yesus. ACDC nih ceritanya. ACDC nih ceritanya. Bukan seperti itu. Jadi begini. Secara rohani, secara roh, manusia ciptaannya ini seperti perempuan. Seperti. Jadi di mata Tuhan secara rohani bukan secara fisik. Ya, makanya penyembahan itu sebenarnya adalah worship, penyembahan itu gambaran dari hubungan intim. Jadi ketika manusia menyembah Tuhan, berarti manusia itu sedang intim dengan Tuhan. Ya kita nggak usah terlalu banyak dulu mengarah ke sana karena terlalu ketinggian ilmunya. Terlalu ketinggian ilmunya ya. Kamu fokus itu, dulu. Jangan ilmu langit lah, jangan ilmu langit. Ketika Yesus, iya. Karena lo kan masih di Islam, kecuali lo di Kristen. Di Kristen pun lo masih butuh 20 tahun lagi untuk jadi Kristen untuk bisa tahap ke situ. Jadi lo masih posisi masih di luar kandang. Dan di luar kandang pengen minum susu kan nggak bisa juga. Lo harus masuk kandang dulu biar lo ngerti. Nanti gua jelasin otak lo nggak nyampe. Jadi kalau ditanya dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat, jawabnya adalah izin bapaknya dan kuasa dari ibunya. Karena ibunya ini nggak pernah minta kuasa ke bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus pernah nggak minta kuasa sama ibunya? Enggak. Justru bapaknya Yesus memakai kuasa yang ada pada ibunya untuk menjadikan langit dan bumi. Ya. Jadi yang berkuasa itu ibunya ya? Iya. Bapak memberikan kuasa. Jadi ibarat ini ya, ibarat ibunya ini orang kaya. Gini. Ibunya ini orang kaya, dia yang berkuasa. Bapaknya dia nikah dengan sosok yang biasa-biasa saja. Sedangkan segala kuasa itu ada di pada ibunya. Ketika dia memiliki anak, nah ibunya juga yang berkuasa atas segala kuasa itu ibunya. Oh, orang kaya ini ibunya. Atas segala kuasa itu ibunya. Oh, orang kaya ini ibunya. Darah Yesus. Gini ya. Ada Pakcik, assalamualaikum. Assalamualaikum Pakcik, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Pakcik. Mazhar batin sama-sama Sifu. Minal aidin wal faizin. Nah, ada hiburan. Iya hiburan. Ini kalau kuisnya Pakcik ini kalau ditawarin ke Luga kayaknya mau nih. Oh boleh kalau mau Luga mau. Sebentar dulu Kak, jangan dulu. Kita ngobrol jangan dulu. dulu. Gini ya. Nah, ini kita lagi belajar ilmu tinggi nih, ilmu surga ini, ilmu langit. Iya, ilmu langit ini. Jadi begini ya.
Oh, pantesan aja di dunia ini ibu-ibu itu ras terkuat di bumi. Bentar, Bang Tong divaksin nggak Bang Ton? Pertanyaannya begini. Tong divaksin nggak Bang Ton? Sebentar dulu bang, jangan ke vaksin dulu. Kita lagi seriusnya. Sekarang gua tanya sama lo. Laki-laki itu bisa hamil gak? Nggak bisa. Laki-laki bisa hamil gak? Hah? Kecuali Paulus. Kecuali Paulus. Paulus bisa. Paulus bisa. Sebentar. Lu jangan ketawa padahal lu tolol. Jangan. Gua orang goblok tapi ketawa gitu loh. Kecuali lu lebih pintar. Dia nggak ngerti tapi dia ketawa. Dia tuh lebih gila dari orang tolol. Udah tolol tambah Betul, gila betul. lagi. Iya betul. Jadi begini. Yang bisa membuahi kandungan atau hamil kan tentu kan seorang ibu. Dan Paulus. Nah, sebentar dulu. Iya. Lu jangan lari kemana-mana dulu, santai dulu, jangan ketakutan. Enggak. Makanya dibilang yang memberikan kuasa dan kehidupan kepada anaknya tentu ibunya karena dia yang melahirkan. Iya kan? Nah, pertanyaannya, yang membuat seorang ibu hamil tentu kan harus ada peran dari seorang ayah. Diapain nama ayah? Iya kan? Diapain nama ayah? Ya, yang pasti bersetubuh, ya kan? Oh, jadi bapak bersetuju dengan Roh sebentar, Kudus? sebentar. Sebentar lu tenang Iya katanya. dulu. Satu kita belajar. Nah, jadi yang memberikan kuasa adalah ibunya. Terus kelebihan bapaknya apa? Kelebihan bapaknya apa? Bapaknya Bisanya cuma bikin. itulah yang memimpin, mengatur, mengajar. Karena Yesus kan berkata, ajaranku bukan dari diriku, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Jadi ajaran itu bukan dari Roh Kudus. Makanya Roh Kudus pun harus mendengarkan arahan Bapa. Karena intelektual dan kepintaran dan kecerdasan itu yang megang adalah Bapa, bukan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tunduk kepada Bapa karena Bapa lebih pintar dari Roh Kudus. Tapi soal memberikan kuasa dan kehidupan itu Roh Kudus yang pegang. Keluarga berencana sekali, Masya Allah. Keluarga berencana, bagus banget ini satu keluarga ini. Betul. Satu keluarga ini bagus. Betul. Satu keluarga ini bagus. Ya. Ini bagus. Benar. Ya. Tapi kira-kira Kalau lu bilang kalau lu bilang sebentar nanti dulu. anak ini mendapatkan warisan tidak? Sebentar. Sebelum sampai ke situ. Lu kan bilang ini kayaknya keluarga berencana, lo ketawa kan? Enggak. Nah, Enggak. ketika Adam dan Hawa itu menurut lo keluarga nggak? Keluarga. Adam dan keluarga kan? Terus di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Gambar siapa? Artinya menurut gambarnya Tuhan. Menurut sifat-sifatnya Tuhan. Sifatnya Tuhan. Nah, kalau misalnya Adam dan Hawa adalah keluarga, ya tentu Tuhan juga keluarga dong. Jadi Karena Adam dan diciptakan Hawa ini... menurut rupa dan gawa. Oh. Diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Oh, darah Yesus. Makanya lu belajar. Jangan kebanyakan coli. Gimana? Apa? Gimana? Makanya lu banyak belajar, jangan terlalu banyak ngocok. Lah kok lu tahu? Okay, I'm fine. Kincana, ting ning ning. Kok lu tahu? Ya udah, terus gimana itu keluarga Tuhan? Yuk kita sakit. bahas lagi keluarga Tuhan. Jadi gimana? Kira-kira Tuhan itu warisannya apa aja? Aduh. Warisannya apa aja? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kan Tuhan bilang, kan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa dan di sorga dan di bumi. Makanya Yesus itu Tuhan, karena semua milik bapaknya, semua milik ibunya adalah milik dia. Jadi udah dikasih, berarti udah dikasih semuanya ini ya? Udah dikasih apa? Makanya gue tanya sama Udah lo, dikasih warisan ya? Udah dikasih. kalau bapaknya konglomerat, anaknya konglomerat gak?
Kalau bapaknya konglomerat, anaknya konglomerat. Betul. Misalnya gini, Lim Si Leong punya 100 triliun. Anthony Salim hartanya berapa? Kan sama juga kan? Sama. Iya, kayak suka lah. Terus Itu kan warisan dari bapaknya. mulai Demikian dipasang jika turun ke Akson Salim, sama juga. Ya makanya lu sekolah. Inilah gunanya. Luga itu headset lu yang udah 2 tahun yang lalu lu masih pakai sekarang. Udah, lu jangan terlalu banyak alasan untuk pengalihan. Lu kadang-kadang kalau udah kalah debat pengalihan. Ya. Nah, pada saat warisan itu sudah diturunkan kepada anaknya, sekarang bapaknya, mamanya apa yang dia kerjain? Nganggur. Udah pensiun? Loh, kan anaknya sudah mengerjakan. Iya. Bapaknya itu ya tetap itu anaknya. Gimana sih lu? Iya tahu. Iya tahu. Nggak mungkin jadi anak tetangga. Memperanakkan anaknya lah. Itulah kerja. Iya, setelah memperanakkan anaknya sudah dapat apa? Sudah dapat yang namanya warisan. Ketika sudah dialihkan semua warisan itu, sekarang emak bapaknya ngapain? Ya duduk bareng anaknya bertiga ngobrol-ngobrol. Oh, pensiun. Bukan pensiun, ngobrol-ngobrol lah. Gimana sih lo? Ngobrol mereka. Mulu. Oh, Tuhan ngobrol mereka bertiga tuh Tuhan tuh. Ya iyalah, emang kayak lo bentar lagi mau masuk neraka. Luga. Kurang pinter lo. Enggak, ini anak kurang pinter. Iya, Otaknya benar. kurang dicas. Iya, makanya. Ini ada pembelajaran tinggi nih, pembelajaran langit ini yang gue ajarkan. Jadi sekarang posisinya Tuhan lagi ngobrol-ngobrol bertiga. Nah, kira-kira pas Ya iyalah. Terus maksud lo harus bekerja. Tapi ketika umatnya minta doa, kira-kira siapa tiba-tiba yang ada umat gue nih yang minta doa. Kira siapa yang bergerak langsung? Emaknya, bapaknya atau anaknya? Ya, itu kan keputusan tetap dari bapaknya. Makanya Yesus berkata, berdoalah kepada Bapakku dalam namaku. Oh, jadi yang berkuasa tetap kepala rumah tangga Karena Tuhan itu ya? anaknya, nggak bisa lo. Lo kawin sama bini lo, yang lebih berkuasa lo apa bini lo? Dua-duanya. Pasti lo dong. Tetapi iya, jadi bini lo ngatur-ngatur lo gitu lo. Kolornya bini lo dilemparin ke muka lo. Maksud lo? Oh iya, Dia tetap seneng yang gua kalau kayak pimpinan gitu. adalah Seneng gua kalau kayak gitu. Seksi. Apalagi diputer-puter sama dia. Kocok kayak kerjaan. Ser. Gitu. Inilah kalau orang kebanyakan minum ciu ya begini nih. Enggak, bukan. Udah banyak Ini Sepertus. Enggak. Oke. Sepertus gua minumnya. Jadi gitu. Jadi cara berpikir yang bebas, merdeka. Jadi harus jelas ada bapaknya, ada mamanya. Masa Tuhan ngejomblo? Nah, kira-kira Tuhan itu waktu anaknya lahir, Tuhan ini, nah gini. Tuhan ini waktu anaknya lahir, anaknya diimunisasi nggak dulu? Di sorga tidak perlu imunisasi. Imunisasi itu diperlukan bagaimana dan berdosa. Kalau dia kan sudah maha kudus. Nah, lu dulu imunisasi nggak? Karena dia adalah sumber kesembuhan. Nah, lu dulu imunisasi nggak? Kalau gue Imunisasi nggak? nggak tahu, gue lupa kali gue. Nggak pantes. Katanya nyokap gue. Pantes, kayaknya lu nggak imunisasi. Pantes. Nah, terus apa lagi? Lanjut. Gejala awalnya apa? Pantes. Apa? Gimana? Jadi gini. Nah. Jadi begini. Kalau kita mengenal Tuhan tuh harus jelas. Ya kan? Kan ada tuh lagu orangnya Islam kan. Suruh kita mengasihi anak. Nah, jadi kalau punya Tuhan tuh harus lengkap. Punya Tuhan kudu ada bininya. Kalau Tuhan lu kagak ada bininya, jatuhnya siapa yang ngurus? Kalau anaknya nggak punya bini gimana? Kalau dia sendiri gimana? Kalau sih? anaknya nggak punya bini?
ininya juga. Makanya Yesus kan di Wahyu pasal 19 ada namanya anak domba. Itu Yesus menikah dengan jemaatnya yang disebut mempelai Kristus. Jemaatnya yang menikahi laki-laki. Anaknya. Ya, Tuhan Anaknya kan Yesus. Tuhan yang laki-laki ini kan? menikahi umatnya yang laki-laki dan perempuan. Karena Tuhan di ACDC. mata baik laki-laki maupun perempuan itu bukan ACDC, seperti istrinya. Karena kan yang kasih makan kita maupun laki-laki kan Tuhan. Istrinya laki-laki atau Iya kan? perempuan? Sekarang gua tanya, Istrinya laki-laki atau perempuan? bagi Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan itu di mata Tuhan tuh seperti perempuan semua. ACDC, Kan itu beda namanya ACDC. ciptaannya. Iya, itu namanya ACDC. Ya udahlah, sekali dua. Ya udah, terserah lo. Sekali dua kali dijelasin nggak ngerti-ngerti, mending lo terserah lo. Itu urusan lo ya. Silakan lanjut. pertanyaan yang lain. Ya, lanjut. Dijelasin sekali dua kali nggak nyambung, gue lepas. Iya, Mau benar. mati kek. Iya. Dosa. Sekarang Iya. yang sekali dua kali dijelasin nggak ngerti, meninggal sono. Kita juga nggak perlu amat kok. Silakan, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Iya. Nah, pada waktu itu Tuhan kan udah lengkap tuh, udah imunisasi. Tuhan gak imunisasi karena saya nggak tahu. Nah, ibunya ini ibu apa? Yang mana yang ibu angkat? Yang mana yang ibu tiri? Tuhan Roh Kudus atau Bunda Maria? Ibu kandung itu adalah orang yang sanggup memberikan kuasa kepada anaknya. Yang memberikan kuasa kepada Yesus untuk membangkitkan orang mati kan bukan si Maria. Ya, bukan si Maria. Maria itu hanya sebatas manusia biasa. Ketika Yesus juga dibangkitkan dari kematian, yang membangkitkan bukan Maria. Yang bisa membangkitkan Yesus dari kematian itu adalah Roh Kudus. Kenapa bisa Roh Kudus bisa membangkitkan Yesus? Ya karena itu ibunya. Wajar. Yang melahirkan siapa? Roh Kudus. Sebentar, yang melahirkan Yesus siapa? Kalau ketika Yesus menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, memang Yesus dilahirkan oleh seorang perempuan Maria. Tapi sebelum Maria lahir, Yesus itu sudah ada di surga. Sebelum Maria diciptakan pun Yesus sudah ada di surga. Tapi dalam bentuk firman. Bentuknya gimana Yesus? Kan dia firman Allah. Bentuknya dia kan bagaimana firman. pada saat dia di surga? Firman itu kan dia bentuknya seperti laki-laki menyatu dengan Allah Bapa. Menyatu dengan Bapa. Setelah itu dia pergi ke dunia ini dengan mengecilkan diri masuk ke dalam rahim wanita. Ya, dia kan harus menyesuaikan diri. Dia mengikuti prosedur manusia lahir. Nah, jangan kita lihat lahirnya. Ketika Yesus hidup kan dia membangkitkan orang mati. Dia bukan prosedur manusia, bro. Dia bukan prosedur manusia, Nabi. Bukan. Gini Nabi Luga. Ya. Dia bukan prosedur manusia karena apa? Dia lahir dari seorang perawan suci. Terus masalahnya apa? Nah, dia bukan mengikuti prosedur manusia. Masalahnya apa? Iya, Yesus lahir dari perut Maria. Maria ini Ketika siapanya Yesus Yesus? hidup kan dia kan tetap berlaku seperti itu. Ibu angkat lah. Ibu angkat. Jadi yang melahirkan ibu angkat, Karena yang kan- tidak melahirkan menjadi ibu kandung. Iya, masalahnya begini, Nah, Butet, Yesus. ngerti nggak lo? Si Maria itu tidak pernah punya suami. Dia udah hamil. Kenapa dia bisa hamil tanpa suami? Karena Roh Kudus turun ke atas dia. Kecuali si Maria bersetubuh dengan Yusuf, lahirlah Yesus, maka otomatis si Maria adalah ibu kandung. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Karena memang mamanya juga Tuhan. Nggak mungkin anak Allah, mamanya manusia. Ya, singa kawin sama singa. Mamanya singa, ya singa juga. Bapaknya singa, ya singa juga. Nah, Yesus, bapak kandungnya Allah Bapa. Mama Kudus, wajar dua-duanya Tuhan, wajar anaknya Tuhan. Loh, yang melahirkan dong. Yesus siapa? Kan Roh Kudus.
Yang melahirkan Yesus secara fisik ya Maria, tetapi dia sudah Nah, ada Maria secara ini- roh sebelum Maria diciptakan, bahkan sebelum Maria ini ibu kandung atau yang disebut ibu kandung. Begini loh. Begini, yang bisa disebut ibu kandung itu harus ada pertemuan antara sperma. Nah, Yesus ini lahir tanpa keduanya. Sperma dari Yusuf tidak ada, Maria pun tidak dipakai sama sekali. Dia cuma meluncur dari surga ke bayi, maka dia adalah Tuhan. Makanya disebut anak Allah. Makanya lu jangan Selama kebanyakan 9 bulan itu ngocok. meluncur. Inilah. Iya, lu jangan kebanyakan nonton bokep. Ini lu jangan kebanyakan dulu nonton bokep biar otak lu lurus. nonton bokep, gue PCX. Nah, itu dia penyebabnya, otak jadi miring ya kan? Ya enggak lah. Cek lagi. Bencong lagi. Ya udah, putus sudah. Ya enggak lah. Pas dibuka tetek dari karet lagi. Kebanyakan. Coli aja kerjaan kau. Udah ngerti? Masa gitu Enggak. aja nggak ngerti sih? Enggak. Ibu yang Kandung melahirkan Roh itu Kudus, menjadi ibu ibu angkat. Gimana ceritanya? angkat Maria. Kenapa bisa ibu yang melahirkan itu Loh, menjadi ibu kan angkat? karena tidak ada sel telur. Loh, sama seperti misalnya sperma gua dengan gua ditaruh di perut perempuan orang bisa. Emang lu pernah? Sperma Emang lu punya? gua dan sel telur bini gua ditanam di perut orang. Misalnya contoh, bukan anak dia, ini kan cuma ditaruh doang, numpang-numpang di perut. Buset. Kalau sel spermanya sperma orang atau sel telur ditaruh di perempuan yang lain, ya tentu dia tuh bukan anaknya dia, seperti bayi tabung lah kan. Bayi tabung itu kan. Lu kecilnya suka main sepeda nggak sih lu gak? Cuma Lu kecilnya suka main sepeda nggak sih? aduh, udah deh lo candaan lo nggak lucu, nggak nyambung. Enggak, gua Lu jujur nanya. aja, kalau lo nggak ngerti. Iya, gua nanya. Saya diri Lu bercanda, kecilnya tapi pernah tolong. suka main sepeda nggak sih? Iya, gua nanya. Lu Suka. Oh pantes, gue yakin lu pernah jatuh. So, Yang bercanda, keras itu tapi kebentur nggak ada. kepala. Gua yakin lu bercanda. Iya, Oke, nggak jawab pula. iya. Pernah jatuh kan dari sepeda By kan? the way, Jawab pula dikit. by the way jadi ada Namanya berapa manusia tuannya bebal. Bang Luga? Silakan yang lain aja deh. Iya, yang lain nanya. Silakan yang lain. Tuhan itu Ada berapa tuannya berarti? pertama kan Darah Yesus, kena report dia ya. Darah Yesus. Darah Yesus, teman-teman. Ini kayak gini nih, saudara-saudara, jangan di-report lah. Dia sedang mengabarkan ilmu tinggi dari langit. Dia ini nabi dari kalangan saudara-saudara Kristen. Dia menjelaskan, janganlah di-report. Ginilah kalau kebablasan doktrin. Nabi kena tombak. Udahlah Tuhan yang kena tombak, nabinya juga kena tombak. Ya Allah. Kena tombak semua dong. I'm okay, I'm fine. Kincana, ting ning 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 ning. Ku menahan rasa sakit, Sperma meluncur dari surga. Iya. Baru malam ini aku dengar sperma meluncur dari surga. Tenang sih Bu, ada direkam. Nanti masih YouTube juga nanti itu. Sperma meluncur dari surga enggak tuh? Iya. Begini amat ya hidup. Halo, selamat malam. Papi. Apa kabar Bang Rashid, sehat? Alhamdulillah sehat. Udah lama kita nggak berjua ini. Iya Bang, sibuk ya, boy sibuk. Iya Bang Rashid. Ini
Aidin wal faizin ya, abang-abang semuanya Bang Rasid. Siap, sama-sama Bang. Siap. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kaifa haluk Ustaz? Masya Allah, kaifa haluk ya Habibi? Zahir batin. Alhamdulillah bi khair ya. Bi khair, Masya Allah. Man rabbuka? Ah, Ya Gua kan yang mati. penting bahasa Arab, Sifu. Gak gitu, gak gitu. Yang Iya, penting bukan kan bahasa berarti, Arab, Bang. Sifu. Bib, Habib lambat tadi. Ada Nabi tadi datang sini, Bib. Ada Nabi tadi. Oh, Nabi Luga. Imam. Iya. Ya, udah bawa. Wah, lengkap udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Buset. warahmatullahi Iya, dan Marabuka ya Ustaz ada Fatir. Marabuka ya Ustaz Fatir. man rabbuka ya Habib Wa Ustaz nabiuka. Fatir. Masya Allah, bi khair. Wa man Masya Allah. nabiyuka. Wa man nabiyuka ya. Mulai izin, Bang Faizin, ayah, mohon maaf lahir batin kalau ada. Iya Ustaz Fatir. Sama-sama Ustaz. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama Ya, Ustaz, izin, sama Bapak Afin. izin. Masya Allah. Sama-sama Afin. Bang, ya. Masya Allah. Ini ada nih, ada satu nih manusia nih. Kita lihat ya, kita cross check ya apakah dia manusia beneran atau gimana. Silakan, Adi Syaputra, silakan itu, bertanya. Kang Dito asli apa bukan nih? Kan itu asli. Ya udah. Halo Adi Syaputra. Halo. Halo, ada yang mau ditanyakan? Oh, mau ditanyakan ya? Yakin? Ya, iyalah di sini ini Mbak. Nih, nggak tahu membaca ya. Oh ya. Homo sapien, Homo sapien. Butuh Jangan gitu lah. Jangan kayak yang tertulis dalam surah Al-A'raf ayat 157 lah. Apa lagi itu? Apa itu? Homo sapien Majalenkis. Majalensis. Udah gue teliti. Udah langsung dapat nih. Homo sapien Majalenkis. Malah Majalenka. Udah tidak. Itu dia tuh. Ayo, silakan bertanya. Lanjut. Untuk kualifikasi pertanyaan Anda kita cek apakah Anda manusia atau bagaimana. Silakan. Oke. Apakah saya manusia atau tidak? Oke. Homo sapien kalau udah gitu, jelas. Kalau gitu saya akan bertanya kepada agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah agama Allah Subhanahu wa taala ini benar atau salah? Kita buktikan. Manusia. Coba tunjukkan menurut Al-Qur'an siapa nama istrinya si Adam? Enggak ada. Oh, berarti Al-Qur'an itu omong kosong. Iya, betul, omong kosong. Terus? Keren kali nih. Berarti kosong lah ya. Saya pikir Kosong, Al-Qur'an betul. itu Betul, kosong. saya pikir Al-Qur'an itu kitab suci yang Ya, siap. Selanjutnya, pertanyaan kedua, silakan. Yang kedua, coba tunjukkan di dalam Al-Quran siapa nama. Enggak mau. Pertanyaan ketiga, silakan. Oh, ketiga. Kenapa Islam mengikuti Nabi Mualaf? Enggak tahu. Kok enggak tahu? 4, pertanyaan keempat. Silakan Pak, pertanyaan keempat. Oh, yang keempat. Majalensis ini. Kenapa kalau kamu berdoa kepada Nabi? Mungkin suka-suka dia. Itu jawabannya. Silakan kelima. Pertanyaan kelima. Yang kelima. Menurut yang saya baca dalam hadis Tirmizi. Enggak bisa. Tidak ada menurut. Enggak ada. Pertanyaan keenam. Kok pertanyaan yang kelima kan belum? Abang bilang menurut. Ya, kita kan nggak bisa menurut siapa. Nggak tahu kita menurut siapa, Bang. Silakan ke pertanyaan keenam. Iya. Pertanyaan keenam sekarang. Ya udah. Aku mau bertanya dalam surah pula lah. Dia mau, kita belum tentu mau, Bang. Iya. Biarin. Hadis Tirmizi. Kenapa dia? Nomor 2749. Kenapa Muhammad mengatakan wanita itu membawa kesialan? Suka-suka dia. Nabi Muhammad suka-suka dia. 8. Pertanyaan ke-8. Yang ke-8. Yang ke-8 apa ya? Bingung dia.
Dalam surah An-Nisa ayat 180, barang siapa yang menaati Rasul ataupun Nabi sama saja menaati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Tuhan. Betul. Nabi Muhammad Tuhan. 9. Orang tua Tuhan juga. Oke, lanjut. Nabi Muhammad Rob. Ya. Iya, benar. Benar, Rob. Orang tua juga Rob. Yang keberapa? 9, pertanyaan 9. Oh, yang ke-9. Udah 10 sekarang. Udah ke 10 Bang, karena barusan tanya 10, karena dia barusan tanya pertanyaan keberapa, kita jawab 9. Jadi oh iya, pertanyaan keberapa? 9. Sekarang 10 Bang. Oh, yang ke-10, ya udah. Kenapa umat Islam mengikuti umat yang buta huruf? Nah, karena umat buta huruf ini bisa membaca Al-Quran. Begitu jawabannya. Di mana tertulis? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Terima kasih banyak ya Bang ya. Pertanyaan bagus ya. Pertanyaan 10 mantap. Tepuk tangan buat Tuhan. Enak kan di sini? Coba. Apa lagi coba? Memuaskan. Apa coba? Ya kan? Kurang apa lagi room ini? Kok langsung di-kick? Iya karena udah 10 Bang. Kan udah dibilang pertanyaannya 10. Abang gak puas? Gak puas. Masa ada jadi Kristen gak ada puas-puasnya? Kita bukan pemuas yang betul-betul memuaskan Bang. Tapi kita sudah memuaskan 10 pertanyaan Abang. Ya sudah 10 Bang. Udah dong. Mau nambah. Kalau Abang mau nambah, tunjukkan satu ayat di mana Yesus pernah senyum. Nah, kalau Abang udah nunjukin, baru kita naikin lagi ya. Ketawa di mana pernah? Di mana Yesus pernah senyum? Ketawa di mana? Di mana? Oh, Yesus pernah ketawa di mana? Berarti. Nah, itu baru kita naikin lagi ya, Bang ya. Semangat ya, Bang ya. Ustadz Israel nggak bisa kasih jawab ya, nggak bisa jawab. Erwin. Erwin Syarifuddin. Darah kok bikin malu kau kasih. Kenapa? Kenapa ya? Bikin malu kau kasih katanya. Iya. Lah, memang di sini Rum bikin malu kok. Lu malu? Kalau iya sih enggak. Malu lu ya sendiri ya. Lu kali yang malu, perwakilan lu digituin. Lu yang malu, perwakilan lu digituin. Rum gak mutu. Siapa yang bilang Rum ini bermutu? Ya ampun. Dari awal 2 bulan yang lalu saya sering gabung di sini, tidak ada yang ngomong Rum ini mutu. Udahlah, nggak usah lah kalian bilang secara ini apa alegoris, anjay, alegoris. Wah, kalau 125 orang itu ngapain aja di sini? Ya coba, ada lagi yang mau mempertanyakan, mau memperlihatkan kepintarannya. Kepintarannya dalam berkristen. Ayo. Ada lagi yang mau menunjukkan kecerdasannya dalam berkristen? Silahkan. Itu baru pernyataan yang pas itu. Kepintaran dalam berkristen. Ruben Onsu mualaf. Dari Kolbuser kita udah tahu satu hal yang kalian harus tahu. Sedikit lagi Cristiano Ronaldo akan mualaf. Richard Lee. Hah? Richard Lee udah menyatakan. Undang gara-gara sering nonton Elia Miron tuh. Richard Lee mualaf gara-gara kegabrulan Emil Miron. Bayangkan. Hah? Karena ada perwakilan debater kalian yang namanya Elia Miron yang nggak tahu dia perempuan atau Richard Lee aja bingung. Ini saya panggil Mbak atau Mas katanya. Gua Richard Lee parah. Ini mohon maaf saya panggil Mbak atau Mas gitu. Oh panggil Mas aja atau Bang panggil Abang. Elia Miron dipanggil Abang. Aduh. Di mana kelihatan keabang-abangannya dipanggil gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya karena Karisteng terserah lah. Kita sukanya lah. Nah. Asal kalian tahu, Richard Lee awal mulanya dia mualaf karena adanya namanya Elia Miron ke podcastnya. Edis sudah tidak berani
udah tidak berani melawan saya kemarin terakhir ketemu dengan saya. Bang Rasid, kalau karena bentar ya. Kalau karena Elia Miron, Richard Limo Alaf, nah ini karena Edis 25 kakak.